bagaimana kabar kalian minggu ini? Tante harap kalian tetap sehat, semangat, dan diberkati Tuhan. Oh ya Dade, terima kasih ya buat pujiannya pagi hari ini untuk Tuhan Yesus. Tante, Iya. saya mau tanya. Tante itu kalau pagi bangunnya jam berapa, Tante? Oh, Tante Posa kalau pagi bangun jam 3. Jam 4 kan Tante Yuli udah bangun. Emang kenapa Tante? Oh, bisa bangun pagi jam segitu ya, Tante? Padahal ada loh, adik-adik yang udah jam 9 aja belum bisa bangun, Tante. Oh, itu Tante memang biasa seperti itu karena sudah dibiasakan. Emang tidak langsung instan Tante. Oh, gitu ya, Tante. Ya, memang berat, tapi itu butuh waktu bertahun-tahun. Kita mau belajar tentang New Start. Apa itu? Oh, itu artinya membiasakan kehidupan yang baik untuk kita, Tante. Tante mau belajar? Ayo kita belajar Mari, bersama-sama. Tante. Lo mau tahu kenapa hidup lo selalu stuck dan gak ada kemajuan? Karena lo selalu merasa ada cara-cara instan, cara-cara praktis untuk maju. Gak ada, bos. Yang ada komitmen dan daily practice. Halo bos, rahasia besar dalam membuat hidup lo supaya maju dalam self-development adalah apa yang lo lakukan hari ini, bukan besok. Gue mau coba lo bayangkan seperti apa diri lo 10 tahun ke depan atau 15 tahun ke depan. Gue yakin lo bisa membayangkan itu. Tetapi pada saat membayangkan itu juga lu merasa rasanya jauh sekali untuk mencapai diri lu 10 tahun yang akan datang. Lu mungkin bisa membayangkan diri lu menjadi seorang manajer di perusahaan besar. Tetapi saat ini lu merasa tidak mampu memimpin orang, tidak mampu organize pekerjaan tim lu hari ke hari. Atau mungkin lu membayangkan mempunyai usaha yang besar di 10 tahun yang akan datang, di mana usaha lu akan maju pesat, masif, dan banyak untung. Tetapi saat ini lu sendiri ragu, usaha apa yang akan lu buka? Yang harus lu mengerti adalah bahwa kalau lu menunda pekerjaan lu dan lu biarkan itu menjadi besok aja gue kerjain, maka itu akan terus-terusan terulang. Besok pun lu akan ngomong besok, besok punnya lagi lu akan ngomong besok lagi. So yang paling penting buat gue adalah apa yang lu lakukan hari ini. Gue bukan lahir dari orang yang terpintar. Gue juga bukan lahir dari orang yang punya modal banyak. Gue bukan lahir dari orang yang kaya, duitnya nggak ada serinya. Tidak. Tetapi dalam rangka gue mencapai tujuan itu. Kenapa gue bisa mencapai tujuan itu? Karena gue pastikan hari ini gue akan melakukan sesuatu untuk diri gue. Sukses itu bukan satu langkah besar, bukan satu action besar dalam hidup lo, tetapi ribuan, ratusan action kecil setiap hari, setiap jam, setiap detik. Nah, itu Tante. Memang kebiasaan buruk itu harus kita stop. Bener banget, Tante. Misalnya ya, bermain game sampai berjam-jam. Jadi, kita harus mulai kebiasaan yang baik. Karena kebiasaan buruk itu merugikan kita juga loh Tante. Apa ya kata Alkitab tentang kebiasaan yang baik? Yuk, kita tanya pada Om Yanto, Tante. Oke, kita tanya sama Om Yanto. Om Yanto! Terima kasih Tante Yuli, Tante Kosa buat obrolannya yang menarik di depan. Seekor burung dengan suara yang bagus, contohnya burung murai batu, disandingkan dengan burung gagak yang suaranya hanya kaok-kaok saja. Om Yanto tanya, burung mana yang lebih terpengaruh? Dari hasil uji coba yang pernah dilakukan, burung murai dengan suara yang bagus menjadi rusak gara-gara disandingkan dengan burung gagak yang hanya bisa kaok-kaok saja. Artinya apa? Bahwa hal-hal yang buruk itu lebih mudah memberi pengaruh pada hal-hal yang baik. Kolose 3 ayat 23, dan ini nanti menjadi ayat mas kita. Dikatakan di situ, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah itu dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sebuah perjalanan yang panjang
pasti dimulai dari satu langkah kecil. Pada tanggal 20 Juli tahun 1969, Neil Armstrong dan Edwin Aldrin berhasil mendaratkan modul pesawatnya di bulan. Dan untuk pertama kalinya, seorang manusia yang bernama Neil Armstrong berhasil menjejakkan kaki kirinya di bulan. Dan quote yang terkenal hingga saat ini adalah, satu langkah kecil manusia, lompatan besar bagi umat manusia. Om Yanto kali ini hanya membagikan 3 hal saja. Bagaimana kita memulai langkah yang baru di tengah keadaan yang tidak baik. Om Yanto ambil dari seminar Jack Ma. Kalian tahu Jack Ma? Atau Alibaba.com? Kalau kalian nggak tahu, habis ini kalian browsing di situ. Jack Ma, Alibaba.com. Jack Ma itu adalah pendiri dari platform Alibaba.com, sebuah aplikasi di mana banyak orang bisa berjualan di situ. Di Indonesia juga sudah ada. Contohnya T, B, S. Nah, kalian salah satu pasti pernah menggunakan aplikasi itu. Nah, apa yang dikatakan oleh Jack Ma? Yang pertama, biasakan dengan penolakan. So I applied jobs for 30 times, got rejected. I went for a police, they said, no, you're not good. I went to even the KFC. When KFC came to China, come to my city, 24 people went for the job. 23 people were accepted. I was the only one guy. And we went for police. 5 people, 4 of them accepted. I was the only guy that I received it. Oh, by the way, I told you that I applied for Harvard for 10 times, rejected. I know I'll be rejected. I just don't want to say that. Sorry now. I think we have to get used to it. Yang kedua, lakukan apa yang kamu yakini. How many people here know about Alipay? I was thinking about Alipay, but I was not there to launch Alipay because in China, if you do financing without license, you will be in jail at that time. I went to the banks, can you help us do the e-commerce on transaction? No. No banks would accept it. Leadership is about responsibility. You believe it, but the people don't believe it. But if you think it's so critical, you should pay any price to do it. So that day changed my mind, and I called back to my team, say, let's launch it within 1 month. If somebody has to go to the jail, I go to the jail. Who will be the second one follow me? If I go, you continue, and you go to the jail, you go continue. That was called the leadership, determination. And now today the Alipay launched it. It's so big, over 800 million people today using Alipay. Yang ketiga, jangan pernah berhenti belajar. I think in my heart, I'm always curious. I'm curious about a lot of things. And I know when I start Alibaba, I know this is not the thing I want to do in all my life. I want to go back to teaching. So I think life is short. You should experience all kinds of things. I don't want to die in my office. I want to die on the beaches. This is a teacher. And teacher does not mean I know better than you are. Everything I know better than you are because I learn from others. So a teacher should learn all the time. A teacher should share all the time. A teacher should always expect the other people better than you are. Ingat, apapun yang kalian perbuat, perbuatlah dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Halo adik-adik, siap terima challenge hari ini? Nah, hari ini Tante akan berikan 5 tantangan buat kalian yang harus mulai kalian lakukan hari ini. Ini berguna apa? Untuk membangun kebiasaan yang baik. Nah, ada 5 challenge itu adalah yang pertama, setiap pagi saat teduh dan baca firman Tuhan, minimal 1 pasal. Gampang kan? Nah, yang kedua adalah merapikan tempat tidur.
Setiap kalian bangun tidur, kalian harus merapikan tempat tidur kalian. Kemudian yang ketiga adalah membantu orang tua. Mungkin bisa membelikan belanjaan, atau yang cewek membantu masak dan lain-lain. Kemudian untuk yang keempat adalah rajin belajar. Ingat, rajin belajar bukan rajin main game ya adik-adik. Yuk kita mau ubah kebiasaan kita. Kemudian yang kelima ada mengucapkan kalimat positif. Nanti kasih contoh ya. Misalnya, wah mah hari ini masakannya enak sekali. Pak, bajumu kelihatan bagus loh hari ini, Pak. Nah, itu adik-adik. Ingat, challenge ini untuk dilakukan. Yuk, mari kita semua melakukan challenge ini. God bless you all. Bener banget Tante, Alkitab mengatakan kita harus membiasakan kehidupan yang baik. Ayo, mulai kebiasaan yang baik. Mulai dengan hal yang kecil saja. Kebiasaan buruk itu tidak boleh kita pelihara karena akan merusak karakter kita. Mari kita berdoa, Tante. Mari adik-adik kita berdoa. Bapa yang di surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Sungguh karena kasih karunia-Mu Tuhan. Tuhan mampukan kami, tolong setiap kami untuk memulai kebiasaan yang baik dan meninggalkan kebiasaan yang buruk. Terima kasih Tuhan, biar berkat-Mu melimpah pada kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.